kita. Sebab kalau pakai iman enak, sholat nikmat kalau pakai iman. Kalau pakai iman, sholat itu gampang diharapkan khusyuknya. Kadang-kadang model kayak kita, masya Allah, sholat aja nunggu iklan. Udah pakai mukena, udah rapi, udah wudhu, tinggal sholat doang, masih mantengin aja depan TV. Begitu iklan, anaknya teriak, "Ma, bisa kan sholat, Ma?" Sholat aja dia. Sholat awal-awal cakep, belum terganggu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya bilang, masih iklan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinetron belum mulai. Begitu sinetron udah mulai, anaknya teriak, "Ma, sinetron mulai." Ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita mau khusyuk? Makanya sholat juga khusyuk kalau ada iman. Nih besok kita tarawih. Insyaallah mudah-mudahan lah, saya tahu lah orang sini mah Masjid Jami Binal Ummah kalau udah tarawih, masya Allah jamaahnya penuh sampai keluar malam pertama. Kalau malam pertama, masya Allah, tabarakallah, yang tua datang, yang muda datang, hebat ibu-ibu bang, ibu-ibu hebat. Waktu isanya belum tiba, orangnya belum nyampe, jangan nyampe. Akan kambing. Kenapa malam pertama jamaahnya penuh? Saya kan karena memang sama kayak Pak RW tadi sampai sama-sama dosen kita ya Pak RW ya. Sering kita teliti kecil-kecilan begitu. Kenapa sih di jamaah kalau malam pertama penuh? Di mana-mana jamaah penuh. Ternyata jawabannya sederhana Pak Ustaz. Jawabannya ternyata makmum belum paham. Mana ini membacanya pendek, mana ini membacanya panjang. Semua. Entar aja udah begitu seminggu, ada makmum mau terawih nanya dulu sama temennya. Ini kan dicemper ini ngebut. Nah, ini begitu sama. Mau kasih pindahan dari cemper. Makanya ini kita hadir kumpul karena meningkatkan iman. Puasa, kalau pakai iman enak, itu puasa enak nikmat. Kalau pakai iman, ini mah kadang-kadang masya Allah, tabarakallah puasa kan yang namanya panas ya, tengah hari panas begitu. Jangankan lihat makanan, lihat minuman, lihat kecoa udah kayak korma. Itu lagi lapar betul nggak? Ibu-ibu di dapur lihat sunlight, lu pakai sirup ini. Tuh, coba kalau pakai iman. Kayak kita nama orang awam semua, sama Ustaz, saya juga awam. Apa itu awam? Awam itu tandanya amalannya sedikit, dosanya banyak. Ini kita semua orang awam. Coba lihat bagaimana sholat kita. Kadang-kadang hatinya udah khusyuk, benar. Rokaat yang lupa. Wah gimana? Bener ya? Begitu orang awam. Kadang-kadang orang awam sholat isya, masya Allah, tabarakallah, cakep. Pulang kerja memang udah lembur. Assalamualaikum, kata bininya. Waalaikumsalam, Bang. Masya Allah. Udah pulang Bang, udah makan kan? Udah, alhamdulillah. Itu cakep bini mah. Tanya deh tuh, Mah, udah pada sholat? Belum. Anak-anak udah pada sholat? Belum juga. Udah, pada wudhu kita sholat bareng sama papa. Cakep nggak? Namanya orang awam sholat isya kan gampang, sholat jamaah. Suaminya jadi imam, bini sama anaknya jadi makmum, betul nggak? Emang dasar orang awam pikirannya kuyong aja. Dia sholat rokaatnya udah cakep, bagus. Ujungnya assalamualaikum, sholat isya. Selesai salam, anaknya di belakang saya, Pak, kayaknya tadi 5 rakaat dah. 5 rakaat. Isya mah 4 rakaat. Tadi kayaknya 5 rakaat. Bingung, gak yakin, nanya sama bininya, Mah, tadi berapa rakaat? Gak tahu, gue bingung kan. Kagak khusyuk semuanya itu. Itu kita orang awam tuh, bener ya? Ngaku kita orang awam. Betul gak? Makanya melalui Isra Mi'raj ini dibakar kadar keimanan para sahabat dulu. Selesai pulang Isra Mi'raj, paginya Nabi cerita. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Abu Lahab, ada
ada Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu yang lainnya. Abu Bosok nggak ada. Ya. Diuji kadar keimanan mereka. Yang imannya kuat, makin mantap ini golongan Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lain. Yang ragu-ragu, makin kafir, golongan Abu Jahal dan lain sebagainya. Makanya dibakar kadar keimanan kita, diuji keimanan kita. Emas itu maaf, emas baru kelihatan berapa karatnya itu kalau udah dibakar, betul nggak? Itu emas itu dibakar dulu tuh kelihatan apa 24 karat, apa 15 karat kalau udah dibakar. Sama orang beriman juga baru kelihatan berapa kadar keimanannya kalau udah dibakar. Tuh, kalau ada orang ya rajin sholatnya, dekat dengan ulama, santun dengan yatim, rajin sedekahnya buat masjid, ibarat emas 24 karat. Mudah-mudahan 24 karat semuanya. Kalau ada orang puasa mau puasa, tapi sholatnya di ujung mulu. Sholat zuhur, udah mau asar. Sholat asar, udah mau maghrib. Sholat maghrib, udahan maghrib mah wadok mulu. Begitu, mau isya baru sholat maghrib. Ini puasa mau puasa, tapi sholatnya di ujung mulut, ibarat emas 16 karatnya. Kalau ada orang sini siang puasa makan di warteg, tinggal sekarat itu udah habis gitu. Ya, makanya kita semua dibakar kadar keimanan kita. Sebab kata Nabi, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Cuman jujur, nih kadar keimanan kita kadang naik, kadang turun. Cuman antara naik sama turunnya banyakan mana? Itu masalahnya. Maka melalui peringatan Isra Mi'raj ini, bagaimana caranya agar iman itu terus naik? Ini tips dan triknya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, biar ada hikmahnya. Ini peringatan Isra Mi'raj. Udah nggak usah ngurusin pilpres sudah. Mau nomor 1, amin begitu ya. Amin begitu. Mau nomor 2, nomor 3. Ya udahlah, kita doa aja mudah-mudahan pada aman semuanya. Gimana saya pesan untuk KPU Bawaslu kudu adil. Sebab ini kalau nggak adil nih, masya Allah, mudah-mudahan biar pada berkah kampung kita, berkah negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Nabi, orang kalau pengen imannya naik, imannya mau meningkat, kata Nabi, arba'un man wajada fihinna qad istakmala iman. 4 perkara, kalau 4 perkara ini ada, insya Allah imannya cenderung naik, cenderung naik. Insya Allah. Sebab kalau iman naik bagus. Kadang-kadang ada orang kita imannya naik kalau cuma punya duit. Kalau cuma punya duit imannya naik. Masya Allah, Tuhan sama Ustaz, kita coba dan pikirin saya pun pikirin dia. Ya, itu kita pikirin, pinjaman online lah, judi online, segala macam. Ustaz, mana anak pada sakit, kerjaan lagi kagak bagus, mana bini lagi hamil, lagi aja, begitu. Kan puyeng tuh, mana kondangan banyak, kan begitu. Pusing dia. Akhirnya apa? Sholat jamaahnya rajin. Kalau mau doa sampai nangis, ngaji rutinnya datang. Kita bilang gitu, oh, nah ini cakep nih, jamaahnya rajin, sholatnya bagus, ngaji datang, rutin dan ngaji datang. Ya Ustaz, emang lagi kondisi saya lagi begini nih. Ada orang gitu, ekonominya lagi lemah, imannya kuat. Wah, sebulan 2 bulan, wah begitu udah selesai, nanya kita, bang, kata datang lagi ke masjid, udah gak lagi ngaji rutin, apa kata dia? Alhamdulillah Pak Ustaz, masalah saya udah kelar. Gitu. Jadi kalau masalahnya banyak datang ke masjid, begitu masalahnya kelar, jauh lagi dari masjid. Ada orang model begitu. Ada orang yang imannya naik, kalau lagi punya duitnya banyak, imannya naik. Ada yang model begitu. Nah kita, bagaimana agar iman kita naik? 4 perkara. Satu ya. Satu dulu nih. 1, man ahabba lillah.
Orang kalau pengen imannya naik, pertama man ahabba lillah. Syaratnya kalau cinta, cintalah karena Allah. Ini saya mau tanya nih, Jamal bin Al-Rumah, cinta sama Allah? Cinta dalam masa amat cinta. Cinta sama Allah, cinta sama Islam, cinta sama Nabi, cinta sama duit. Cinta banget Ustaz. Jangan pakai aja. Kadang-kadang orang masya Allah, karena kita tahu duit kagak dibawa mati, betul nggak? Tapi kalau nggak ada duit, rasanya kayak mau mati, rasanya gitu katanya ya. Nah, kalau kita cinta karena Allah, silakan nyari duit. Di sana ada halal, ada haram. Kalau halal ambil, kalau haram tinggalin. Itu namanya cintanya karena Allah. Cinta sama duit, tapi cintanya karena Allah. Contoh ibu-ibu nih, ibu contoh setiap bulan dikasih duit sama suami 10 juta. Nanti kenapa? Romantis. Dikasih duit 10 juta. Bulan berikutnya dikasih duit 15 juta. Jangan ambil dulu. Nanya dulu. Istri soleha nanya dulu, Bang, setiap bulan biasa ngaji 10 juta. Ini tuh, nanti 15 juta nih. Ini yang 10 juta Neng bawa dulu nih. Nah yang 5 juta mau nanya dulu di mana nih? Ini halal apa haram? Kalau halal saya ambil. Kalau haram enggak ada. Jangan Bang, nanti gimana anak-anak kita? Bang, suami, Bang, bini kita nanya nggak begitu? Enggak. Ini bagaimana kita mau nikah kalau begitu Pak Ustaz? Kalau istrinya Ustaz nih. Kalau istri Ustaz nanya, istri Ustaz nanya, cuma nanya begini, abdi dari dulu segini deh, kapan nambangnya? Nambangnya kapan? Gitu. Nanya juga, cuman pertanyaannya lain, nambangnya kapan? Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita kalau cinta sama duit silakan, tapi cintanya karena Allah. Suami, istri, laki, perempuan, laki cinta sama perempuan cinta sama laki, silakan, memang kodratnya seperti itu. Betul nggak? Apalagi Islam mengajarin agama yang jelas. Laki-laki harus jadi laki-laki, perempuan harus jadi perempuan, dan laki-laki harus nikah sama perempuan nikah sama laki-laki. Nggak boleh dibalik-balik. Sebab dalam Islam laki-laki ibarat matahari, perempuan ibarat rembulan. Bencong gimana Ustaz? Bencong itu gerhana. Bingung itu rakyat, gerhana apa? Itu bingung itu, bulan sama matahari itu. Bingung itu. Ya, kalau ada orang bencong banget, gerhana total. Nah, makanya kasih pendidikan anak-anak kita yang terbaik. Selesai sekolah santrenin. Ini zaman sekarang udah kacau. Ya, hati-hati. Ustaz juga kalau udah bisa lenggang-lenggok, ngelenjek banget Ustaz laku. Ya enggak? Apa yang bisa diharapin coba? Makanya kalau laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Sebab kita ini susah ngedidik anak-anak zaman sekarang. Ini saya mau tanya, Pak, Bu, pengen punya anak pintar atau punya anak benar? Yang bagus mah udah pintar, benar ya maksudnya. Tapi kalaupun anaknya terlalu pintar, yang penting benar. Ustaz, anak saya jelek, nggak apa-apa, yang penting benar. Asal jangan benar-benar jeleknya. Biarin anak mau pintar, yang penting benar. Bagaimana supaya anak pintar? Sekolahin. Bagaimana biar anak-anak benar? Tanamkan pendidikan agama. Kalau orang zaman dulu mah nggak pinter-pinter, sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi, tapi hidupnya pada benar. Beda sama orang zaman sekarang. Orang sekarang banyak yang pinter-pinter, tapi hidupnya pada kagak benar. Contoh, orang zaman dulu tuh kalau orang hamil, larinya kemana? Dukun, ke paraji, betul nggak? Kalau orang zaman sekarang hamil larinya kemana? Bidan, ke dokter. Ini saya mau tanya, dokter sama paraji pinter mana? Pinter dokter mah kuliah. Tapi yang dokter nggak bisa, paraji bisa.
Datang ke perempuan hamil, orang hamil kan jalannya 6 tahun